Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video berikutnya pada praktikum kimia bahan alam dengan judul pemeriksaan fitokimia. Ini adalah modul pertama dalam praktikum kimia bahan alam. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi atau mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder terdapat dalam suatu tanaman atau dalam suatu siklus. Yang akan digunakan pada hari ini tentang banyak, hanya mortir, stamper, kemudian tabung reaksi, beker, dan mungkin akan banyak yang digunakan hari ini adalah bahan-bahan atau reagen dalam pengukuran lapisan. Reagen-reagen yang akan digunakan dalam pemeriksaan golongan metabolit sekunder seperti pemeriksaan flavonoid, alkaloid, fenol, steroid, dan sebagainya. Nah, pertama kita akan mulai dengan pemeriksaan alkaloid. Ini sampel yang kita gunakan, sampel isinya sudah digerus halus, kurang lebih sebanyak 2 gram. Kemudian kita tambahkan sedikit amonia dalam mortirnya. Kemudian kita gerus dengan kuat. Jangan lupa gunakan masker dan sarung tangan untuk mencegah adanya kontaminasi atau mencegah adanya iritasi pada kulit. Kemudian kita tambahkan kloroform kurang lebih sebanyak 20 ml ya. Kemudian kita gerus kembali sampai dia halus dan tercampur. Dan mungkin akan terjadi perubahan warna ya. Jadi antara simplicia, amonia, dan kloroform. Kemudian kita gunakan saringan dan juga kertas saring. Kemudian kita saring larutan yang tadi sudah kita gerus untuk memisahkan antara filtrat. Dan kita akan mendapatkan larutan yang sudah tersaring. Kita namakan dengan larutan A. Kemudian larutan A ini kita pindahkan ke tabung reaksi untuk memudahkan terjadi pemeriksaan berikutnya. Nah, berapa kita bisa pisahkan jadi 2 tabung reaksi. Kemudian kita ambil menggunakan pipet dan kita teteskan pada kertas saring larutan A yang tadi sudah disaring. Kemudian sisa larutan A yang lain kita tambahkan dengan reagen. Yaitu di sini ada reagen Dragendorf. Cara membuatnya nanti yang ada di deskripsi mungkin di sebelah. Kita teteskan dengan reaksi Dragendorf pada kertas saringnya. Berikutnya larutan A yang sudah disaring tadi kita akan ekstraksi menggunakan HCl atau asam klorid diamkat. Dan kita akan mendapatkan larutan B. Larutan B ini kemudian kita bagi ke dalam 2 tabung reaksi untuk digunakan dalam 2 reagen. Dalam satu tabung yang pertama kita tambahkan reagen Dragendorf sekitar mungkin 10 tetes. Kemudian pada tabung satunya kita tambahkan dengan reagen satunya yaitu reagen Mayer. Di sini juga sama jumlahnya, 10 tetes. Kemudian kita diamkan beberapa saat dan nanti kita akan mendapatkan hasil dari reaksi tersebut. Kita amati perubahan antara keduanya. Di sini ada reagen Blanco, kemudian yang diberikan reagen Dragendorf dan Mayer. Apabila terdapat hasil positif seperti pada hasil kali ini, terdapat perbedaan antara hasil Blanco. Hasil Dragendorf akan menghasilkan endapan berwarna merah bata seperti ini pada tabung reaksi. Baik di tabung reaksi pun kertas saring akan menghasilkan warna merah bata. Sedangkan kalau reaksi Mayer ini akan menghasilkan endapan berwarna putih. Dan dapat beberapa endapan tergumpalan berwarna putih yang menandakan adanya alkaloid. Berikutnya kita akan lakukan pemeriksaan golongan fenolik. Golongan fenolik ini adalah golongan yang memiliki kandungan senyawa flavonoid ataupun tanin ataupun quinon sehingga akan dijadikan sebagai pemeriksaan dasar. Pemeriksaan sederhana, simplesnya sudah kita larutkan, kemudian kita tambahkan dengan reagen FeCl3. Apabila terjadi perubahan warna seperti warna biru atau kehitaman, maka menunjukkan adanya positif atau memiliki kandungan senyawa fenolik di dalamnya. Di sini kita memiliki sampel yang sudah digerus atau sudah dihaluskan. Dan kita akan larutkan dengan menggunakan aquades atau air biasa. Boleh hangat ataupun boleh biasa. Kemudian larutan ini kita pindahkan dari kompor sampai dia menjadi panas atau mendidih. Kemudian kita ambil dan jangan lupa kita larutkan dan kemudian kita saring menggunakan saringan dan kertas saring. Kita akan menggunakan filtratnya untuk digunakan dalam reaksi selanjutnya. Ini kita namakan larutan C. Larutannya akan digunakan dalam beberapa uji sehingga kita simpan baik-baik.
Untuk pemeriksaan flavonoid, pada larutan kiri kita tambahkan magnesium sulfat sebentuknya serbuk. Sedikit saja. Kemudian kita tambahkan di sini ada amil alkohol. Kita teskan ke dalamnya. Nah, kita akan kocok dan mendapatkan larutan yang mungkin sudah rapi. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Di sini akan terbentuk hasil reaksi antara flavonoid dengan amil alkohol. Apabila positif akan terdapat warna kuning pada lapisan amil alkohol di bagian atas. Pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan untuk golongan steroid dan triterpenoid. Ini ada simplicia serbuk yang kemudian akan kita ekstraksi menggunakan ether. Sekitar 2 jam kita diamkan. Kemudian kita aduk. Kita diamkan selama 2 jam. Untuk mendidih, kemudian kita ambil, kemudian ether ini kita saring, ya kita akan saring dan kita masukkan ke dalam cawan penguap. Cawan ini kemudian kita masukkan dalam penangas, kita uapkan untuk mendapatkan hasil sari-sari dari hasil penguapan tersebut. Dan sini kita akan mendapatkan cawan yang sudah kering. Kemudian cawannya kita teteskan asam asetat anhidrat sebanyak 2 tetes serta kurang lebih 1 tetes HCl pekat ke dalam residu dari sampel yang tadi sudah kita uapkan. Nah, kita teteskan. Apabila terdapat perubahan warna, maka menunjukkan adanya golongan steroid atau terpenoid. Di sini kita lihat hasilnya negatif, namun hasilnya positif akan ditunjukkan pada warna seperti warna ungu atau kehijauan gitu ya, seperti tertera pada gambar berikut. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan saponin. Pemeriksaan ini sederhana, kita menggunakan larutan C dari hasil flavonoid tadi. Pemeriksaannya cukup dikocok secara vertikal. Kurang lebih 10 detik menggunakan kocokan yang teratur. Kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Kita tambahkan HCl yang cukup pekat. Nah, kita amati apakah terdapat busa yang stabil setelah penambahan HCl. Apabila terdapat busa yang stabil, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut memiliki kandungan dari saponin. Nah, ini menandakan adanya saponin di dalam sampel tersebut. Pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan golongan tanin. Golongan tanin ini masih menggunakan larutan C yang tadi kita ambil dari flavonoid. Kita pisahkan hasil larutan C ini ke dalam 2 tabung. Pada tabung pertama kita akan tambahkan FeCl3. Kita lihat perubahan warna. Nah, apabila perubahan warna seperti warna ini, biru atau hitam, maka menandakan adanya senyawa fenolik yang merupakan bagian dari tanin. Kemudian selanjutnya, tabung kedua kita tambahkan preaksi Stesny. Kita panaskan di dalam beker glass yang kita simpan di atas penangas. Kemudian kita saring. Dan kita lihat ini perubahan warna atau tidak. Kemudian kita tambahkan lagi sini dengan reagen dari FeCl3. Akan terbentuk warna biru atau kehitaman apabila terdapat adanya kandungan dari tanin di dalam sampel tersebut. Kemudian pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan quinon. Pemeriksaan quinon ini hanya menggunakan larutan C tadi. Nah, di sini kita asumsikan bahwa sampel tidak memiliki kandungan tanin. Apabila tidak memiliki kandungan tanin, maka sampel larutan C ini cukup diteteskan larutan NaOH. Nah, seandainya terdapat quinon, maka perubahan warnanya akan berubah menjadi warna merah. Nah, seperti gambar berikut. Sedangkan di sini warnanya tidak berubah yang menandakan bahwa sampel tidak memiliki kandungan quinon. Nah, itu adalah pemeriksaan fitokimia yang dapat kita gunakan untuk mengetahui kandungan-kandungan senyawa yang ada dalam suatu tanaman. Dan teman-teman masih banyak menggunakan metode-metode lainnya untuk mengidentifikasi kandungan senyawa tersebut. Dan teman-teman bisa lihat mana yang merupakan hasil positif ataupun negatif.
Di sini teman-teman bisa memperkirakan kandungan senyawa apakah yang dimiliki oleh suatu sampel simplisia. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan fitokimia dan kita akan bertemu lagi pada modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.